Pada video kali ini, kita akan membahas sosok yang luar biasa yang menjadi kebanggaan Indonesia, yaitu Baharudin Jusuf Habibie, atau yang lebih dikenal dengan B.J. Habibie. Beliau adalah seorang ilmuwan, pemimpin, dan tokoh yang telah memberikan banyak kontribusi bagi bangsa, baik dalam bidang teknologi, pendidikan, maupun kepemimpinan. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya, Alwi Abdul Jalil Habibie, adalah seorang ahli pertanian, sementara ibunya, Tuti Mariani, berasal dari keluarga kedokteran di Jawa. Sejak kecil, Habibie sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa, terutama dalam bidang matematika dan ilmu pengetahuan. Ia dikenal sebagai anak yang rajin membaca dan selalu ingin tahu tentang berbagai hal. Namun, pada usia 14 tahun, ia kehilangan ayahnya karena serangan jantung. Sejak saat itu, ibunya mengambil peran sebagai kepala keluarga dan membawa anak-anaknya pindah ke Jawa untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Habibie bersekolah di SMA AK Dago, Bandung, dan setelah lulus, ia melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung. Namun, tak lama kemudian, ia mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk belajar di Jerman, dan beliau mengambil jurusan teknik penerbangan. Di Jerman, Habibie menunjukkan keunggulannya. Ia berhasil menyelesaikan studinya dalam waktu yang lebih singkat dari mahasiswa lain. Ia meraih gelar diploma engineer atau setara dengan sarjana teknik, dan kemudian melanjutkan studi hingga mendapat gelar dokter engineer dengan predikat summa cum laude. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Habibie tidak langsung kembali ke Indonesia. Ia bekerja di perusahaan penerbangan Jerman yang bernama MBB, di mana ia mengembangkan berbagai penelitian dalam bidang aerodinamika dan struktur pesawat. Salah satu penemuannya yang paling terkenal adalah teori track progression, yang kemudian dikenal sebagai faktor Habibie. Teori ini menjelaskan bagaimana sebuah retakan kecil pada material pesawat bisa menyebar dan menyebabkan kegagalan struktural. Berkat teori ini, industri penerbangan dunia bisa meningkatkan keamanan pesawat, sehingga kecelakaan akibat keretakan dapat diminimalkan. Di Jerman, Habibie juga menjadi salah satu insinyur utama dalam pengembangan berbagai proyek pesawat tempur dan komersial. Namanya mulai dikenal sebagai salah satu ilmuwan terkemuka di dunia penerbangan. Namun, meskipun sukses di luar negeri, hatinya tetap untuk Indonesia. Pada tahun 1974, memanggilnya pulang untuk membangun industri teknologi tinggi di Indonesia. Habibie pun menerima tawaran ini dan memulai misinya untuk memajukan Indonesia di bidang teknologi. Setelah kembali ke Indonesia, Habibie diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi dan memimpin berbagai proyek strategis. Salah satu pencapaiannya yang paling monumental adalah pendirian Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, yang sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Di bawah kepemimpinan Habibie, Indonesia berhasil memproduksi pesawat sendiri. Di antaranya adalah CN-235, pesawat angkut sipil dan militer yang dikembangkan bersama Spanyol, dan juga pesawat N-250 Gatot Kaca. Pesawat turboprop buatan Indonesia ini menjadi kebanggaan nasional. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik yang sangat parah. Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri, dan Habibie yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden otomatis naik menjadi presiden Indonesia ketiga. Meskipun hanya menjabat selama 1 tahun 5 bulan, Habibie melakukan banyak perubahan besar yang berdampak pada demokrasi dan ekonomi di Indonesia. Di antaranya adalah kebebasan pers dan demokrasi. Sebelum era reformasi, pers di Indonesia sangat dikendalikan oleh pemerintah. Habibie membuka kebebasan pers, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih transparan dan jujur. Yang kedua adalah menstabilkan ekonomi. Setelah krisis 1998, ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan. Dalam waktu singkat, Habibie berhasil memulihkan kepercayaan investor dan memperbaiki ekonomi negara. Yang ketiga adalah referendum Timur Timur. Di bawah kepemimpinan Habibie, Indonesia mengadakan referendum untuk Timur Timur. Mayoritas masyarakat Timur Timur memilih untuk merdeka,
dan pada tahun 1999 wilayah tersebut resmi berpisah dari Indonesia. Setelah masa jabatannya berakhir, Habibie memilih untuk tidak mencalonkan diri kembali dan lebih fokus pada dunia pendidikan serta pengembangan teknologi. B.J. Habibie wafat pada tanggal 11 September 2019 di usia 83 tahun. Namun, jasa dan inspirasinya akan selalu dikenang oleh bangsa Indonesia. Beliau mengajarkan kita bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kunci untuk membangun bangsa. Beliau juga menunjukkan bahwa kerja keras, disiplin, dan cinta terhadap negara, kita bisa mencapai impian yang besar. Sebagai generasi muda, kita harus melanjutkan perjuangan beliau dengan cara terus belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan, menggunakan teknologi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa, serta mencintai Indonesia dan berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita. Seperti kata-kata bijak beliau, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya, dan tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup. Semoga dari video ini, kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah hidup beliau dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.